Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Hardiana. Saya dosen pengampu mata kuliah ini. Jadi gini, untuk mata kuliah ini, ya bahkan bukan hanya mata kuliah ini ya, tapi di semester ini di universitas kita, Unikom, sama-sama sedang melaksanakan perkuliahan secara daring atau online, mengingat pandemi wabah corona yang masih belum saja mereda. Di sini saya mau memberikan informasi bahwa kemarin ya lebih tepatnya minggu kemarin Pak Rektor ya memberikan informasi yang sangat penting, yaitu terkait perkuliahan di semester ini. Mari sama-sama kita saksikan. Untuk semester Gasal 2020-2021, kita akan melaksanakan kuliah secara daring atau kuliah online sesuai ketentuan pemerintah akibat pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih terjadi. Kuliah daring Unikom akan menggunakan Learning Management System atau LMS, dan itu digunakan untuk kuis tugas UTS UAS. Untuk proses studio dan praktikum maka akan dilaksanakan melalui YouTube. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Gimana? Sudah paham kan? Jadi di semester ini kita akan menggunakan yang namanya LMS Unikom ya. LMS itu singkatan dari Learning Management System, di mana LMS Unikom itu ya pada dasarnya kan e-learning, itu bisa mengakomodir hampir semua kegiatan di mata kuliah kita ya, di mana saya bisa memberikan materi, mengupload materi, Anda bisa mendownload gitu ya. Terus juga saya bisa memberikan link video YouTube ya, Anda juga bisa menonton lewat LMS tersebut ya. Lalu juga bisa melakukan absensi ya, dan juga pengumpulan tugas ya, dan sampai akhirnya adalah UTS dan UAS. Tetapi mungkin tidak semuanya akan saya pakai, mengingat mata kuliah multimedia, namanya saja multimedia ya, ukuran file itu sangat berpengaruh di sini ya. Sedangkan LMS Unikom ya, file yang bisa ditampung ya, misalnya saya memberikan materi, ukuran filenya tidak bisa lebih dari 20 MB. Anda juga sama membuat tugas Anda tidak boleh lebih dari 20 MB. Maka dari itu mungkin saya akan mengkombinasikan yang namanya LMS Unikom dengan Google Form. Tetapi Google Form di sini hanya bisa berjalan dengan baik jika menggunakan email Unikom. Jadi tetap ya menggunakan email Unikom. Anda LMS menggunakan email Unikom, nanti mengerjakan tugas, pengumpulan tugas, mungkin beberapa saja ya yang berhubungan dengan ukuran file yang besar, contohnya kayak video. Nah, itu bisa jadi nanti pengumpulannya lewat Google Form atau aplikasi multimedia itu sendiri ya. Nanti ending daripada mata kuliah ini, Anda kan pasti disuruh membuat program ya. Nah, itu pasti saya akan menggunakan Google Form, di mana Anda harus menggunakan email dari Unikom, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas nih untuk perkuliahan ini. Jadi secara teorinya ya, untuk penjelasan tentang teorinya itu di LMS ya. Saya biasanya bikin PowerPoint ya, PowerPoint dulu, terus saya ekspor ke PDF, lalu saya upload ke LMS. Tetapi untuk praktikumnya saya menggunakan YouTube. Seperti yang tadi mungkin sudah Anda dengar pemaparan dari Pak Rektor sendiri, bahwa untuk praktikum kita harus menggunakan YouTube ya. Nah, di sini saya jelaskan kenapa harus pakai YouTube. Jadi alasannya sederhana ya, karena kita punya keterbatasan dari penyimpanan file ya, maka kita membutuhkan suatu layanan di mana kita bisa mengupload video praktikum tanpa ada batasan file, dan solusinya adalah YouTube ya. Jadi kita tidak serta-merta menjadi YouTuber ya. Jadi bukan memanfaatkan situasi terus kita
dosen, guru gitu ya, berubah menjadi YouTuber. Bukan seperti itu sebenarnya. Tapi masing-masing dari sistem pembelajaran kita itu pasti punya batasan ukuran penyimpanan ya. Batasan penyimpanan file ya, terutama file video pasti gede-gede kan. Maka dari itu dibutuhkanlah yang namanya YouTube seperti itu ya. Nah, apakah dosen harus bikin YouTube? Mungkin tidak semua ya, mungkin saya salah satu di semester sekarang yang membuat YouTube seperti ini. Mungkin tidak semua dosen melakukan hal yang seperti saya lakukan, karena tidak semuanya juga dosen itu mengajar praktikum, ada juga yang mengajar teori. Bahkan yang mengajar praktikum juga tidak semuanya bisa membuat video, kan begitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh ya, bahwa yang namanya guru ataupun dosen yang sekarang jadi nge-YouTube, bukan hanya saya saja yang menjadi YouTuber ya, YouTuber baru gitu ya. Setelah itu untuk absensi ya, untuk absensi jadi nanti aturannya begini, tiap minggu kan akan ada materi baru ya. Sudah masuk LMS, kita perhatikan semua materi yang sudah saya kasih ya per pertemuan gitu ya. Misalnya pertemuan 1 ada materi A, B, C, D. Ya, itu diikuti saja semuanya. Nanti di akhir akan ada kuis ya. Nah, kuis tersebut itu bukan jadi nilai tapi jadi absensi sebenarnya ya. Dimana kuisnya tersebut juga nggak banyak, soalnya paling cuma 3 gitu ya, 2 atau 3 yang berhubungan dengan materi gitu ya. Misalnya gini, saya menjelaskan nih, di mata kuliah ini kita akan menggunakan software namanya Adobe Flash gitu ya. Nah, nanti ada pertanyaan, apakah software Adobe Flash adalah software yang digunakan di mata kuliah ini, benar atau salah? Ya kayak gitulah pertanyaannya, wajib diisi karena itu adalah absensi ya. Tiap pertemuan akan seperti itu ya. Dan sekali lagi, kalau misalnya penjelasan materinya itu menurut saya cukup, biasanya saya tidak akan membuat video. Tapi kalau harus dijelaskan, ya wayahna mungkin saya akan membuat video. Nah, untuk minimal kehadiran masih tetap 80%, artinya Anda tidak boleh bolos lebih dari 3 kali ya. Lebih dari 3 kali. Nah, kalau menurut saya sih, kenapa harus bolos ya? Kan semuanya juga lagi di rumah gitu ya. Semuanya kan lagi di rumah gitu. Kalau dulu kan kalau kita bolos misalnya dari rumah atau dari kosan nggak ke kampus. Kalau sekarang kan mau pertemuan 1 nggak ke kampus, mau pertemuan 2 nggak ke kampus, mau UTS nggak ke kampus, mau UAS nggak ke kampus, mau pertemuan berapa saja nggak ke kampus. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya sih nggak ada alasan tidak masuk gitu. Harusnya mah gitu ya, harusnya mah. Tapi tetap saja kita mengambil patokan standar di mana minimal kehadiran 80%, artinya Anda tidak boleh bolos lebih dari 3 kali ya, seperti itu. Kalau misalnya ada masalah atau kendala misalnya dari internet, atau misalnya Anda mohon maaf ya misalnya lagi sakit atau gimana, pokoknya mah kita harus dikasih tahu ya. Ya kita nggak akan pernah tahu kalau nggak dikasih tahu. Ya, pokoknya Anda harus konfirmasi. Di sini juga kan nanti saya akan memberikan nomor WA ya, dimana nanti Anda bisa berkomunikasi dengan saya. Dan setelah itu adalah masalah software ya. Jadi software yang kita gunakan pasti ada banyak. Nanti di materi pertemuan 1 saya kasih tahu di situ software apa saja yang harus Anda install dan apa saja yang bisa digunakan. Yang jelas gini, biasanya suka menjadi pertanyaan ya tentang software atau bahasa kerennya kalau di multimedia namanya authoring tools ya, atau authoring software. Jadi authoring tools atau authoring software atau software multimedia itu biasanya suka ditanya bagi orang yang paham ya.
Pak, di sini menggunakan software apa saja. Sebenarnya di sini saya akan memberikan sebagai sampel saja ya. Misalnya contohnya gini. Contohnya misalnya saya memberikan pelajaran tentang cara membuat video tutorial. Saya akan menggunakan Camtasia. Begitu, Camtasia Studio. Nah, misalnya Anda mau menggunakan software yang lain, ya silakan saja, bebas gitu. Saya tidak akan melarang. Yang penting ketika tugasnya itu sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dari tugas tersebut. Karena yang namanya multimedia, itu softwarenya terserah Anda maunya apa. Tapi yang wajib adalah Adobe Flash. Oke, gitu saja mungkin untuk video kali ini. Ini adalah video tentang aturan daripada mata kuliah ini ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng.